Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang akidah yang menyimpang, yaitu akidah wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud maknanya adalah menganggap alam semesta dan Allah adalah satu kesatuan. Tidak dibedakan mana Allah, mana makhluk ya. Allah dan makhluk adalah satu kesatuan. Ibarat lautan yang begitu luas, maka dalam lautan tersebut muncul penampakan-penampakan berupa ada yang ombak besar, ada yang ombak kecil, ada buih-buih di lautan, semuanya ombak yang besar maupun yang kecil, yang buih-buih di lautan, semuanya itu adalah bagian daripada laut itu sendiri. Kira-kira demikian bahwasanya alam semesta ini adalah bagian dari Allah dan Allah itu sendiri. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Apa yang kita lihat semuanya adalah penampakan tajalliyat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akidah adalah akidah yang merupakan kekufuran sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Baik, adapun urgensi kita mempelajarinya ada beberapa poin yang mungkin bisa saya ringkas ya. Dan buku yang terbaik meskipun tidak lengkap, tidak sempurna maksud saya, jadi cukup lengkap, adalah salah satu risalah doktorah yang ditulis oleh Dr. Ahmad bin Abdul Aziz Al-Qusayr, judulnya Aqidatus Sufiyah Wahdatul Wujud Al-Khafiyah. Aqidah Sufiyah yaitu Wahdatul Wujud Al-Khafiyah, akidah Wahdatul Wujud yang tersembunyi, yang samar ya. Ini buku yang cukup bagus ya. Ada sekitar 730 halaman ya. Namun dia menukil nukilan yang banyak. Dia mengatakan dia membaca sekitar 300 buku sufi. 300 buku sufi kemudian dia nukil sehingga nukilannya sangat banyak ya. Namun tidak mungkin kita bacakan nukilan seluruhnya. Baik, adapun urgensi kita mempelajari pembahasan wahdatul wujud ya. Pertama, akidah ini merupakan kekufuran. Akidah ini merupakan kekufuran dan banyak ulama yang menyebutkan tentang kekufuran mereka ya. Di antaranya adalah Al-Bulqini, kemudian di antaranya juga adalah Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, kemudian Asy-Syaukani ya. Dan para ulama-ulama yang lain menjelaskan bahwasanya wahdatul wujud adalah kekufuran. Karena ini merupakan kekufuran, maka perlu dijelaskan bagaimana tidak merupakan kekufuran jika seorang menganggap Allah bersatu dengan Nabi Isa atau Allah adalah Isa ya. Ya, kita tahu Nasara ada beberapa pendapat yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan atau Allah adalah Isa atau Allah menempati Isa ya alaihissalam, itu sudah merupakan kekufuran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Itu saja masih membatasi Allah dengan Nabi Isa saja kufur. Apalagi mengatakan seluruh alam ini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa adalah hamba yang mulia, yang saleh. Jika dikatakan Allah adalah Isa adalah kekufuran, bagaimana lagi dengan mengatakan bahwasanya Allah adalah alam semesta itu sendiri. Saya ingin mengikirkan perkataan para ulama tentang kekufuran mereka ya. Di antaranya yang mengatakan mereka pendapat inilah kafir adalah Al-Qadhi Zainuddin Al-Kittani ya. Dia membicarakan tentang perkataan Ibnu Arabi, salah seorang tokoh wahdatul wujud yang mengatakan al-haqqu huwal khalqu, Allah adalah makhluk ya. Maka beliau pun mengkafirkan ya. Beliau berkata ya adalah kufrun, inilah kekufuran yang dengannya Ibnu Arabi adalah kafir. Demikian juga Al-Qadhi Sa'duddin Al-Harithi ya. Dia juga menjelaskan tentang tulisan yang termaktub dalam kitab Fususul Hikam karya Ibnu Arabi. Dia mengatakan ini adalah dhalalatun wa zandaqah, kesesatan dan zandaqah. Zandaqah itu kemunafikan, itu kekufuran. Kemudian Syarafuddin Az-Zawawi Al-Maliki sama, dia juga membahas tentang kitab Fususul Hikam karya Ibnu Arabi ya. Juga dia mengatakan ini adalah kekufuran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan tentang akidah wahdatul wujud secara umum. Beliau berkata, hum min a'dhamin nasi zandaqatan wa nifaqan. Ahlul wahdatul wujud
pengikut wahdatul wujud ini adalah orang-orang yang paling zindik dan paling munafik. Bahkan beliau berkata, hum malahidatun laisu min sintain wa sab'ina firqah. Mereka ini adalah malahidah, yaitu orang-orang yang kafir yang keluar dari 72 golongan. Keluar dari 72 golongan. Karena yang dimaksud 72 golongan adalah masih firqah-firqah yang masih Islam. Adapun yang sudah keluar dari Islam maka tidak termasuk dalam 72 golongan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan mereka ini keluar dari 72 golongan. Kemudian juga Nuruddin Al-Bakri, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengkafirkan. Demikian juga Al-Hafiz Al-Dhahabi, Al-Imam Al-Dhahabi, beliau berkata tentang kitab Ushul Hikam, fa in kana la kufra fihi fama fid dunya kufrun. Kalau tidak ada kekufuran dalam buku ini, maka tidak ada lagi namanya kekufuran. Ya, saya sudah baca buku tersebut, ya, Ushul Hikam karya Ibnu Arabi, karena itu bagian daripada risalah tesis saya, ya. Nas'alullah al-afwa wal najat, ya, kata beliau, kalau tidak ada kekufuran dalam buku ini, maka kalau ini bukan kekufuran, maka tidak lagi kekufuran dalam alam semesta ini. Kenapa? Karena dalam kitab Ushul Hikam dia mengatakan Fir'aun benar ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun tahu dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Fir'aun, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, itu adalah kebenaran. Kalau ini bukan kekufuran, kalau Fir'aun tidak kafir, Fir'aun masuk surga, apalagi kita semua. Kalau Fir'aun saja masuk surga dan tidak kafir, apalagi mana ada kekufuran yang lebih parah daripada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Itu saja tidak kafir, apalagi yang lainnya. Bahkan dalam kitab Ushul Hikam, Ibnu Arabi menyalahkan orang-orang yang menyembah misalnya salib, menyembah Nabi Isa. Dia salahkan kenapa? Kenapa hanya membatasi pada Nabi Isa? Dia salahkan. Harusnya semua boleh disembah karena semua adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyebutkan lagi ketika orang-orang Bani Israel menyembah sapi, maka ini adalah kesalahan, ya. Harusnya bukan sapi aja yang dibatasi untuk disembah karena semua juga boleh disembah. Di antara perkataan Ibnu Arabi yang ma'ruf, dia berkata, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana a'taqadtu jami'a ma a'taqaduhu. Orang-orang membuat keyakinan tentang Tuhan. Ada yang meyakini begini, ada yang meyakini begini. Dan aku meyakini semua keyakinan mereka. Kalau ini bukan kekufuran, maka tidak ada lagi apa? Kekufuran di atas alam semesta ini. Demikian juga Sirajuddin Al-Bulqini, itu gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia berkata, sa'altu Syekhana al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini an Ibni Arabi. Kata Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari. Aku bertanya kepada guruku Al-Bulqini tentang Ibnu Arabi. Fabadara jawab bi annahu kafir. Segera Al-Bulqini mengatakan kafir. Kafir. Mengatakan apa? Kafir. Demikian juga Asy-Syaukani juga mengkafirkan Ahlul Wahdatul Wujud. Demikian Sidi Hasan Khan, ya, juga mengkafirkan orang-orang yang mengikuti pemikiran Wahdatul Wujud. Dan di antara penganut Wahdatul Wujud ada yang dikafirkan di zamannya dan dihukum mati. Dihukum mati oleh para ulama di zaman tersebut. Di antara yang terkenal adalah Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Al-Hallaj dibunuh karena zindiknya, karena dia punya pemikiran Wahdatul Wujud. Dia mengatakan tidak ada di balik jubah kecuali aku, kecuali Allah. Allah adalah aku adalah Allah, maka dia pun dibunuh. Demikian juga Abul Abbas Ibn Atta, salah seorang tokoh Wahdatul Wujud yang juga dibunuh. As-Sahrawardi yang digelar As-Sahrawardi Al-Maqtul juga dibunuh gara-gara memiliki pemikiran Wahdatul Wujud. Taib, ini menunjukkan bahwasanya pemikiran ini merupakan kekufuran. Ya, tadi lagi kesederhana, kalau meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa saja kafir, apalagi mengatakan alam ini adalah apa? Allah. Allah adalah alam. Jadi akidah ini merupakan kekufuran, ya. Kemudian kedua, akidah ini banyak diyakini oleh orang Sufi dari dulu sampai sekarang. Bukan hanya diyakini oleh Ibnu Arabi, Ibnu Sabi'in, Ibnu Al-Farid, ini tokoh-tokoh. Sebagian menyangka akidah ini sudah sirna. Tidak. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang menulis tentang hal ini sebagaimana dinukilkan oleh penulis tadi buku Aqidah Sufiyah Wahdatul Wujud Al-Khafiyah, ya. Dia dalam disertasinya menulis bahwasanya akidah ini belum punah, belum sirna, masih ada pengikutnya dan buku-bukunya masih ada. Di antaranya yang baru-baru heboh buku Al-Insanul Kamil. Al-Insanul Kamil karya Abdul Karim Al-Jili atau Abdul Karim Al-Jailani. Bukan Abdul Qadir Jailani, bukan. Abdul Karim Al-Jili. Nanti saya akan nukilkan. Ya, ini sempat heboh. Bukunya Al-Insanul Kamil. Di situ ada akidah Wahdatul Wujud yang dia mengatakan bahwasanya
Qul huwallahu ahad maknanya katakanlah wahai Muhammad, huwa yaitu engkau. Huwa maksudnya engkau sendiri, anta Muhammad, Allahu ahad. Antum bingung kan? Karena saya lihat ada tokoh yang terkenal ya, saya bikin heboh di dunia maya, dia juga salah menjelaskan pemahaman Abdul Karim Al-Jilli dalam kitabnya An-Nisanul Kamil. Jadi dia menafsirkan Qul huwallahu ahad. Ini ayatnya. Saya bacakan langsung dalam kitab An-Nisanul Kamil halaman 36 yaitu al-harful khamis min hadzal ism huwal ha. Qul artinya apa? Katakanlah. Katakanlah. Siapa yang diperintahkan? Rasulullah. Ini perintah Allah tertuju kepada Nabi. Tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa kata dia huwa di sini kan artinya dia, katakanlah dia. Kalau kita Allah ya, katakanlah dia Allah itu Maha Esa. Maka kata Abdul Karim Al-Jilli dia berkata ya. Pada yang sini fahadhil isyaratu fi huwa rajun ila fa'ilin qul wa huwa anta. Kata dia ha ini kembali kepada pelaku qul yaitu engkau maksudnya Muhammad. Tadi kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa di sini maksudnya Muhammad ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, katakanlah jadi huwa di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fala yajuzu i'adatu dhamir ila ghairi madhkurin dan tidak boleh dhamir ini dikembalikan kepada yang tidak tersebut sebelumnya. Namanya dhamir kata ganti itu dikembalikan kepada yang tersebut sebelumnya dan yang tersebut sebelumnya cuma Muhammad. Paham? Karena qul katakanlah wahai Muhammad berarti huwa maksudnya kembali ke Muhammad. Lah, kan qul itu anta. Qul anta ya Muhammad huwallahu ahad. Kata dia, namun ini muter-muternya dia. Uqimal mukhatabu huna maqamul ghaib iltifatan bayaniyan isyaratan ila anal mukhatab bihadza laisa nafsal hadir wahdahu. Kata dia, kenapa mukhatab diganti dengan huwa? Harusnya kan huwa ini kan maknanya dia, kata ganti orang ketiga, ya enggak? Masih tahu bahasa Indonesia enggak? Dia itu artinya kata ganti orang ketiga. Padahal qul katakanlah Muhammad itu tertuju kepada kata ganti orang kedua yang diajak berbicara. Kenapa huwa kata ganti orang ketiga mewakili kata ganti orang kedua? Kata dia karena yang dimaksud bukan cuma Muhammad saja, tetapi semua juga maksud dalam ayat ini. Maksudnya apa? Qul katakanlah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Allah. Jadi maknanya katakanlah wahai Muhammad. Dia yaitu engkau adalah Allahu Ahad. Jadi intinya Muhammad yaitu engkau. Ini contoh wahdatul wujud. Allahu Ahad yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Allah Esa ya. Ini adalah wahdatul wujud ya. Karena sebagian ada dai yang kemudian sok pintar kemudian dia mengatakan maksudnya Abdul Karim Al-Jilli qul huwallahu ahad, ahad maksudnya Muhammad. Ahad maksudnya apa? Muhammad. Tapi bukan begitu penjelasannya. Itu tidak ada bahasa Arab ahad maksudnya apa? Muhammad. Tetapi dia menjelaskan agak ilmiah dikit Abdul Karim Al-Jilli, muter-muter, tapi intinya apa? Kufur. Intinya apa? Kufur. Karena maknanya Muhammad adalah apa? Allah. Dan ini tidak terbatas pada Muhammad saja yang sedang diajak bicara, tapi semua yang tidak hadir juga bisa artinya apa? Allah. Oleh karenanya semua makhluk adalah apa? Allah. Ini kekufuran. Dalam kitab Al-Insan Kamil dan kemarin juga ada heboh suatu provinsi, ada sesuatu tarekat yang mengajari buku ini kemudian dinyatakan sesat oleh tarekat-tarekat yang lain. Ini tarekatnya berlebihan katanya. Sehingga disesatkan oleh tarekat-tarekat lain karena mempelajari kitab Al-Insan Kamil. Yang ingin saya sampaikan ikhwan bahwasanya akidah ini
masih berkembang sampai sekarang. Bahkan sebagian orang masih terikat dengan akidah ini. Kenapa? Karena buku-bukunya masih ada. Buku-bukunya masih ada. Seperti Ibnu Arabi masih punya buku Futuhat Makkiyah dicetak. Fususul Hikam juga masih dicetak. Al-Insan Kamil juga masih dicetak. Sehingga belum lagi buku-buku pernyataan-pernyataan Al-Hallaj masih dinukil-nukil oleh tokoh-tokoh Sufiyah seperti Sya'rani dalam bukunya Tabaqat ya. Jadi intinya tetap aja masih ada pemikiran-pemikiran. Maka seorang waspada, namanya bid'ah bisa muncul kapan-kapan saja dan sekarang masih muncul ya. Masih muncul. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya kita pelajari karena ternyata masyarakat banyak yang mengaungkan tokoh-tokoh wahdatul wujud, banyak yang mengaungkan Ibnu Arabi masih banyak, yang mengaungkan Abdul Karim Al-Jili juga masih banyak ya. Sehingga terkadang mereka tidak tahu bahwasanya di balik tokoh-tokoh sufi ini sampai dikatakan Ibnu Arabi adalah wali kutub ya, paling top, ternyata pemikirannya apa? Wahdatul wujud. Taib. Apa makna wahdatul wujud? Makna wahdatul wujud ya. Secara bahasa al-wahdah artinya al-infirad, kesendirian. Wahdatul wujud artinya kesatuan wujud. Kesatuan wujud. Kesatuan wujud yaitu wujud semua cuma satu, tidak ada wujud kedua ya. Adapun secara istilah makna dari wahdatul wujud itu pengingkaran dua wujud di alam nyata. Karena wujud satu saja ya. Wujud itu cuma satu saja. Tidak ada namanya dua wujud dalam alam nyata. Wujud cuma apa? Satu. Makanya mereka mengingkari al-isnainiyah. Mereka mengingkari kedua. Dua itu enggak ada dalam istilah wujud, tidak namanya dua. Ini dan itu tidak ada. Yang ada cuma satu saja. Ya. Oleh karenanya maksud mereka yaitu wujud Allah itulah wujud makhluk. Bukan dua menjadi satu dan bukan juga yang satu menjadi menempati yang lain. Wujud Allah adalah apa? Makhluk. Makhluk itulah adalah Allah. Cuma mereka mengatakan yang wujud hakiki adalah Allah, adapun wujud makhluk itu hanya majazi. Hanya majazi. Ya. Sebenarnya tidak ada. Yang kita lihat itu semua adalah Allah. Itu cuma majazi, tidak hakikat. Bisa dipahami? Tidak bisa dipahami. Memang susah. Akhirnya susah untuk dipahami. Nanti mereka sendiri mengaku ini tidak bisa dipahami. Seperti Al-Ghazali dalam kitabnya Hidmuruddin, ini banyak rahasia tidak bisa ditulis, kata dia. Dia tidak bisa menjelaskan. Mereka mengaku tidak masuk akal, tapi yakinilah, pokoknya seperti itu. Inilah akidah yang mereka pertahankan. Kata mereka bahwasanya Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah, hanya saja ya, wujud yang hakiki Allah, wujud makhluk adalah majazi. Hanya kiasan, tidak hakiki. Yang kau lihat itu adalah Allah itu sendiri. Saya juga bingung ini maksudnya apa, tapi begitulah ya. Tapi di sini ada tiga istilah yang mungkin kita harus pahami. Istilah al-hulul, al-ittihad, wahdatul wujud. Apa tiga istilah ini kita jelaskan ya. Ada tiga istilah yang mirip-mirip tapi beda. Istilah yang mirip tapi beda. Yang pertama namanya al-hulul. Al-hulul secara bahasa artinya menempati. Menempati. Dan ini melazimkan dua hal. Melazimkan yang menempati. Berarti ada yang menempati. Dan ada yang ditempati. Yang ditempati. Ini namanya al-hulul. Seperti misalnya air menempati gelas. Seperti air menempati apa? Gelas. Itu namanya al-hulul. Kemudian ada istilahnya al-ittihad. Al-ittihad maknanya bersatu. Yaitu maksudnya adalah dua zat yang bersatu sehingga menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang tidak terpisahkan. Ini ada khilaf. Misalnya dalam pemahaman orang-orang Nasara, mereka ada khilaf tentang hakikat Nabi Isa dengan Nabi Tuhan. Di antaranya dua pendapat ini. Ada yang mengatakan di antara mereka bahwasanya maksudnya Allah dan Nabi Isa itu Allah menempati Nabi Isa. Ada yang mengatakan Allah itu bersatu dengan Isa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan lagi ya. Ada yang mengatakan Allah ya Isa, Isa adalah Allah. Ada yang mengatakan Allah adalah Isa adalah anak Allah. Intinya banyak pendapat di kalangan mereka. Di antaranya ada dua pendapat seperti ini.
Allah menempati Nabi Isa seperti air yang menempati gelas, atau Allah bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam seperti misalnya sirup dicampur dengan air kemudian disatu padu, atau kopi dicampur dengan susu jadilah kopi susu, jadi satu kesatuan yang baru. Ini namanya al-hulul dan al-ittihad. Ini di dua keyakinan ini ya tidak sama dengan al-ittihad, al-wahdatul wujud. Wahdatul wujud maksudnya Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah. Allah sama dengan makhluk, wujudnya maksudnya makhluk, ya. Wujud Allah sama dengan apa? Wujud makhluk. Sehingga tidak ada menempati dan tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan. Tidak ada dua zat yang berbeda. Yang berbeda. Adapun al-hulul ada dua zat. Ada yang menempati, ada yang ditempati. Dan ini diingkari oleh wahdatul wujud. Tidak boleh namanya al-itsnainiyah. Tidak namanya yang dua. Itu hal-hal dua itu enggak ada. Al-ittihad maksudnya bersatu. Itu pun dua. Dua zat bersatu menjadi satu kesatuan. Ini pun dua. Asalnya dua zat. Maka mereka mengingkari namanya al-hulul dan mereka mengingkari ittihad. Kata mereka ini semua kekufuran. Menurut wahdatul wujud, al-hulul dan ittihad adalah apa? Kufur ya. Yang top yang ini yang benar ya. Karena ini tauhid. Tauhid. Ini syirik. Syirik karena menetapkan dua wujud. Meskipun akhirnya bersatu. Adapun tauhid sama dengan satu wujud. Ini di antara tauhidnya ahli wahdatul wujud adalah meyakini wujud yang ada cuma satu ya. Jadi ini perlu kita bedakan. Meskipun dalam kenyataannya terkadang tokoh-tokoh wahdatul wujud terkadang menggunakan istilah ittihad, terkadang menggunakan istilah al-hulul, tapi bukan itu maksud mereka. Mereka jelaskan dalam penjelasan mereka yang lain, intinya mereka mengingkari al-hulul dan mereka mengingkari al-ittihad. Karena hulul dan ittihad melazimkan ada dua zat yang berbeda. Adapun wahdatul wujud, Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud yang hakiki adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Adapun wujud makhluk hanyalah majazi atau kiasan, tidak hakiki. Seorang yang tenggelam dalam wahdatul wujud, dia tahu wujud makhluk adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Tapi paham? Paham tidak? Hah? Sampai sini paham? Paham ya? Siapa yang tidak paham? Mudah ini. Ini yang ini mudah ya. Ya. Baik. Kita lanjut. Apa makna-makna wahdatul wujud? Ada ini mereka ungkapkan dalam beberapa ungkapan. Mungkin saya perlu nukilkan ya. Nukilan-nukilan mereka seperti mereka mengatakan inna Allah yatajalla fi suwaril makhluqat al-mukhtalifah. Sungguhnya Allah yatajalla atau menampakkan ya atau memproyeksikan dirinya pada makhluk-makhluk yang beragam. Kenapa Allah memproyeksikan pada makhluk yang beragam? Kata mereka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu, tapi ketika harus menampakkan sifat-sifatnya kepada makhluk maka Allah bertajalli. Ya, Allah bertajalli kepada makhluk sehingga nampaklah sifat-sifat Allah pada makhluk ya. Kemudian mereka berkata, "Innallaha la yatajalla ila nafsihi." Namun sesungguhnya tidaklah Allah memproyeksikan kecuali pada dirinya sendiri. Tidaklah Allah memproyeksikan dirinya kecuali pada dirinya sendiri. Kenapa pada dirinya sendiri? Karena makhluk juga Allah, paham? Jadi dia memproyeksi pada makhluk, sebenarnya makhluk itu Allah juga sendiri. Karena semua wujud adalah wujud apa? Allah. Sehingga dia memproyeksi pada dirinya sendiri. Bingung kan? Enggak apa-apa. Daripada ente paham kemudian tersesat.
Sampai mereka sendiri bingung dalam salah satu ketika saya tulis tesis, saya bahas juga masalah ini. Sampai ada nukilan dari Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, kalian sendiri tidak paham tentang hakikat wahdatul wujud karena mereka ada berkelompok-kelompok. Mari saya jelaskan kepada kalian maksud perkataan guru-guru kalian. Jadi mereka sendiri bingung. Nanti Ibn Taimiyah menjelaskan kepada mereka. Karena saking susahnya untuk dipahami dan mereka aku ini susah untuk dipahami. Ya. Susah untuk menghikayatkan maksud mereka ini dalil akan kesesatan pemahaman tersebut. Dalil akan kesesatan pemahaman tersebut. Konsep akidah umat Islam mudah. Allah sendiri, kemudian Allah menciptakan alam semesta, selesai. Makhluk bukan Tuhan, Tuhan bukan apa? Makhluk. Makhluk terpisah dengan Tuhan. Adapun seperti ini susah untuk dijelaskan. Seperti kaum Nasara ketika kita suruh menjelaskan Allah adalah Isa adalah Allah, Isa anak Allah, susah untuk menjelaskannya. Susah. Kesulitan untuk menjelaskan itu menunjukkan akan kesesatan dari suatu penyimpangan suatu keyakinan. Mereka berkata juga di antaranya wujudullah hakiki, wujud Allah hakiki. Wujud Allah hakiki. Wa huwa wujud mutlak, tersebut adalah wujud mutlak. Apa itu wujud mutlak? Mutlak itu wujud mutlak bisyartil itlak, seperti begini ya. Ini istilah agar antum paham istilah mereka. Seperti gini. Ada namanya mutlak yaitu kulli, seperti hewan. Hewan itu antum paham enggak hewan? Paham enggak? Paham enggak? Tapi antum tidak bisa bayangkan hewan kecuali hewan tertentu. Kalau saya bilang hewan paham enggak? Paham. Coba bayangkan hewan, pasti antum membayangkan salah satunya. Antum bilang mungkin kambing, mungkin tikus, mungkin kucing. Nah, ketika antum tentukan ini namanya wujud muayyan. Itu namanya wujud apa? Aini, wujud muayyan, wujud tertentu. Adapun atau hewan tertentu, itu namanya hewan apa? Tertentu. Adapun hewan mutlak itu adalah tasawur atau gambaran dalam benak saja nama hewan. Nama hewan ini mencakup banyak anggotanya. Kalau kita ingin membayangkan secara khariji, secara di alam nyata, kita harus menentukan hewan apa yang dimaksud. Kambingkah, tikuskah, kucingkah, harimaukah, ya. Tapi kalau bilang hewan saja, tidak bisa keluar di alam nyata. Cuma dalam benak kita hewan itu mencakup seluruh apa? Hewan-hewan. Nah, hewan, lafal hewan ini disebut hewan mutlak. Paham? Ini istilah. Enggak paham? Hewan mutlak. Adapun hewan tertentu namanya hewan tertentu. Kambing, kucing itu hewan apa tertentu. Seperti manusia. Manusia adalah suatu kalimat yang mutlak. Ketika antum bilang manusia tersebut maksudnya Joni, baru dia muqayyad. Oh, maksudnya ini. Adapun manusia saja, ini lafal yang bisa mencakup siapa saja. Lafal manusia ini bisa mencakup seluruh manusia di alam semesta. Masuk dalam kalimat apa? Kata manusia. Tapi kalau di alam nyata harus ada yang tertentu supaya dia muncul di alam nyata. Apa maksud kamu dengan manusia? Kalau kita bilang manusia maksudnya Joni, Budi, baru kita Budi yang itu. Ini baru ada di alam nyata. Adapun sekedar manusia itu bukan di alam nyata. Itu dalam zihin, dalam benak kita suatu lafal yang mencakup seluruh manusia. Nah, yang dalam benak kita namanya mutlak. Tidak tertakyid, tidak terikat dengan satu tertentu. Itu namanya lafal mutlak. Faham? Wujud juga demikian. Wujud ada wujud mutlak, ada wujud muqayyad atau wujud muayyan. Kalau saya bilang wujud, antum paham mana wujud? Paham. Tapi kalau antum bilang wujud yang antum ingin tunjukkan di alam nyata, antum harus tentukan wujud apa maksudnya. Wujud batu kayak, wujud pohon kayak. Baru bisa terbayangkan di alam nyata. Kalau sekedar wujud, dia adalah lafal mutlak yang mencakup seluruh maujudat, yang mencakup seluruh wujud yang ada di alam semesta. Namanya wujud. Kata mereka, wujud Allah itu wujud seperti ini. Wujud yang tidak memiliki sifat tertentu, yang tidak memiliki kait, ikatan tertentu, wujud yang mencakup seluruh wujud. Faham? Paham? Waduh. Berat ya? Aduh. Ini saya ingin jelaskan istilah mereka. Tahu maknanya wujud mutlak? Itu namanya wujud mutlak. Sehingga mereka mengatakan wujud Allah wujud mutlak yang mencakup seluruh wujud. Seperti antum bilang tadi, kita bilang hewan. Hewan itu mencakup seluruh hewan, bisa kambing, monyet bisa disebut hewan enggak? Lafal hewan ini mencakup seluruh hewan di alam semesta, semua masuk dalam kata apa? Hewan. Tumbuhan misalnya, tumbuhan kan semua tumbuhan namanya juga masuk dalam kata tumbuhan. Yang namanya tumbuhan mutlak, hewan mutlak, manusia mutlak. Manusia ini, lafal manusia bisa mencakup seluruh manusia. Tapi dia tidak ada hakikatnya. Manusia toh tidak ada hakikatnya. Kalau kita bilang si Joni baru ada hakikatnya. Kita bilang si Joko baru ada hakikatnya. Sama hewan, hewan ini ada hakikatnya. Kita bilang kambing baru kita tahu kambing ada hakikatnya.
Tapi kalau hewan yang mana? Namanya mutlak. Hewan mutlak. Manusia mutlak. Nah, wujud pun demikian. Wujud ada mutlak, ada wujud yang muqayyad, ya. Atau wujud bisyurut. Intinya yang dimaksud oleh mereka dengan wujud Allah wujud mutlak. Yang sebenarnya kalau kita mau teliti wujud tersebut tidak ada hakikatnya. Karena dia bilang wujud ini sari yaitu mengalir pada seluruh wujud-wujud yang ada. Tapi wujud mutlak itu tidak ada. Kemudian kata mereka wujudul kainat wujudun khayali al-ma'dumatil aini thabitat fi ilmillahi ta'ala. Kata mereka wujud yang ada wujud makhluk. Wujud-wujud makhluk semuanya khayali. Hanyalah kiasan, hayalan, hanyalah khayalan atau kiasan. Tidak hakiki, tidak ada hakikatnya. Taib ini maksud dari wahdatul wujud. Mudah-mudahan antum bisa pahami secara global ya. Paham sampai sini? Paham ya. Alhamdulillah. Tapi kita lanjut. Terkait wahdatul wujud. Dari mana pemikiran ini? Kalau kita baca dari perkataan para ulama, mereka mengkaitkan misalnya wahdatul wujud dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Dia bukan barang baru. Dia bukan barang baru. Dia sudah ada sebelum pemikiran wahdatul wujud yang muncul. Ya. Sebelum Islam sudah ada wahdatul wujud. Ada yang mengkaitkan misalnya dengan filsafat India atau agama-agama sebelumnya, ada yang mengatakan dengan filsafat Cina. Tapi yang saya jelas-jelas saya sudah pernah baca adalah filsafat Plotinus ya, falsafat Plotinus. Jadi filsafat Yunani itu bertahap ya, terlalu panjang saya menjelaskan. Tapi intinya sampailah pada mereka namanya tokoh filsafat Yunani Al-Iskandari tinggal di Mesir pada sekitar abad ketiga Masehi. Itu setelah sekitar abad ketiga setelah lahirnya siapa Nabi Isa alaihissalam. Itu Islam belum, karena Nabi Muhammad tahun abad ke-7 kan? Abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi, baru Rasulullah SAW lahir. Jadi ini muncul sebelum Islam. Sekitar abad 3 Masehi, nama seorang tokoh namanya Aflutin atau Plotinus. Dia tinggal di Mesir, karena ketika itu Yunani melakukan ekspansi, sehingga namanya Great Alexander Agung menguasai Mesir. Maka ada kota yang namanya Iskandaria. Iskandaria maksudnya dari Alexander ya. Iskandaria. Nah, dia tinggal di situ. Dia orang Yunani tapi tinggal di situ. Dan dia membuat bicara tentang asal muasal alam. Setelah sebelumnya tokoh-tokoh sebelumnya telah berbicara seperti Plato sudah berbicara tentang teori terjadinya alam, kemudian dikritik oleh muridnya Aristoteles. Kepada Aristoteles kemudian dikritiki lagi, sampai akhirnya muncul pengkritik yang paling hebat namanya Plotinus, Aflutin. Kemudian dia membuat teori penciptaan alam dengan namanya teori Nadhariyat Al-Faidul Ilahi, curahan ilahi. Curahan ilahi ini pada hakikatnya adalah wahdatul wujud. Adalah wahdatul wujud. Persis seperti pemikiran Ibnu Arabi dan yang lainnya. Mau tahu Faidul Ilahi itu apa? Ya, pusing nanti antum ya. Tapi intinya dia ingin menyampaikan. Jadi mereka terjebak dalam karena mereka bicara tentang Tuhan tapi tidak ada petunjuk. Mereka bukan beragama Yahudi, mereka bukan beragama Nasara. Mereka mengandalkan akal untuk menjelaskan tentang teori metafisika. Itu mawara'al alam. Apa yang terjadi di balik alam ini, bagaimana perserjaan alam, sehingga muncullah dia namanya teori Al-Faidul Ilahi, curahan ilahi. Tujuan dari Plotinus untuk menjelaskan bagaimana Tuhan yang Esa atau pencipta yang Esa tersebut kok bisa mengeluarkan banyak hal yang beragam, yang berular, dan banyak hal yang bervariatif. Ya, kok bisa Tuhan yang Esa, satu simple yang tidak punya sifat-sifat yang banyak, kok bisa keluar darinya makhluk yang beraneka ragam? Dia ingin menjelaskan. Kalau kita Islam mudah, kita bilang Allah dulu sendirian dan Allah Maha Esa. Kemudian Allah ciptakan makhluk kun fayakun, dan makhluk tersebut tidak ada kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi logika mereka tidak bisa. Logika mereka selalu ada namanya illah dan ma'lul. Illah dan ma'lul. Tuhan itu illah dan makhluk adalah sebab akibat dari illah tersebut. Sehingga keberadaan sebab dan akibat adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Antum bingung ya?
Saya tanya sama antum. Kalau versi Islam bagaimana terjadinya alam semesta? Gampang. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian. Kemudian Allah semua khalaqas samawat. Kemudian Allah ciptakan apa? Langit. Ciptakan bumi. Ciptakan antum. Semuanya dengan apa? Kun fayakun. Nah, makhluk-makhluk itu ada kaitannya zatnya dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Terpisah. Allah zat tersendiri, Allah ciptakan makhluk, selesai. Nah, mereka tidak bisa mikir seperti ini. Mereka meyakini namanya karena mereka berpandangan teori sebab akibat, teori kekekalan masa. Tidak mungkin ada sesuatu yang kosong tiba-tiba muncul, itu nggak bisa. Kata mereka nggak logis. Maka ada sesuatu yang pusat segala sesuatu, kemudian kejadian alam ini harus bersumber pada sesuatu tersebut. Masalahnya, kata mereka yang pusat segala sesuatu atau ilatul ula atau kausa prima, sebab pertama Tuhan, itu Esa. Lantas bisa bagaimana memunculkan makhluk yang beragam banyak ini? Maka Platonis membuat suatu teori namanya Al-Faidul Ilahi, curahan ilahi. Kata dia dengan gedabrusnya dia mengatakan ngawurnya bahwasanya dulu Tuhan yang Esa, karena saking sempurnanya kemudian muncullah nur ilahi atau akal ilahi. Dari akal ini kemudian akal kedua, kemudian muncul baru jadi banyak manusia, banyak makhluk. Ini semua intinya dia dikritiki, tapi dia mengatakan seluruh makhluk ini bersumber kepada zat yang Esa. Seluruh makhluk ini hanyalah curahan dari zat yang Esa. Ini pemikiran filsafat Yunani, sudah ada. Ya. Inilah yang kemudian diadopsi oleh tokoh-tokoh Sufi yang berpendapat tentang wahdatul wujud. Dan di antara buku yang paling bagus membahas ini adalah bukunya Dr. Said Agil Siraj. S3-nya ya. Beliau menjelaskan dengan bagus, beliau menjelaskan bahwasanya Sufi itu terkadang Sufi falsafi. Sufi dibangun di atas apa? Filsafat. Filsafat ya. Antum di internet ada, tinggal di-download kemudian dibaca ya. Kalau tidak bisa baca ya sudah. Bahasa Arab, Masya Allah, tulisannya bagus sekali. Saya pernah bahas tulisannya, beliau juga punya buku S2 sangat bagus, membantah Nasara juga sangat bagus, yang S3 juga sangat bagus ya. Taib. Jadi sebenarnya sumber pemikiran dari wahdatul wujud bukan perkara yang baru, tapi sudah ada sebelumnya dari filsafat Yunani. Ada yang kaitkan dengan filsafat India, filsafat Cina, namun saya tidak pernah baca pembahasan mereka. Yang saya baca adalah filsafat Platonis yang persis seperti akidah wahdatul wujud. Adapun tokoh-tokohnya ini ada dua model, ada yang menulis dan ada yang dinukil. Seperti yang dinukil seperti ini dinukil ya. Abu Yazid Al-Bustami ini dinukil. Saya tidak menemukan tulisan dia, tapi dinukil dari dia, sehingga khilaf di kalangan para ulama bagaimana hakikat Abu Yazid Al-Bustami. Ibnu Taimiyah kalau tidak salah juga menyebutkan akan hal ini. Apakah dia benar-benar pengikut wahdatul wujud atau orang-orang yang ekstrim gulu berlebihan terhadap dia kemudian menukil perkataannya yang wahdatul wujud. Seperti juga Al-Junaid. Al-Junaid juga tokoh sufi. Tapi apakah dia berpendapat seperti yang dinukil dari dia? Karena tidak ditemukan bukunya yang membahas tentang masalah ini. Tetapi yang ditemukan bahasan tentang wahdatul wujud di antaranya Ghazali. Al-Ghazali yang kitabnya Ihya Ulumuddin, banyak nukilannya ya. Ya, perkataan dia wahdatul wujud. Entah dia meyakini, entah dia hanya menukil, tapi dia dalam bukunya menjelaskan tentang wahdatul wujud. Kemudian di antara kita lanjutkan. Jadi ada beberapa tokoh sufi ya. Cuma para ulama khilaf tentang kevalidasinya, apakah valid enggak perkataan mereka tentang perkataan-perkataan yang menunjukkan tentang wahdatul wujud. Seperti Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid. Tapi di antaranya yang dibunuh Al-Husain bin Mas'ud Al-Hallaj. Dibunuh tahun 309 Hijriah ya. Karena dia memiliki pemikiran wahdatul wujud, kemudian dikafirkan oleh para ulama di zamannya, akhirnya dibunuh karena pemikiran ini. Dan dia bersikeras berpegang dengan pemikirannya, sehingga dia dibunuh. Di antaranya yang menulis buku dan dinukilkan dalam bukunya tentang wahdatul wujud adalah Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang diberi gelar Hujjatul Islam. Ya, yang lahir di kota Tus, di salah satu negeri atau sekampung di Khurasan. Intinya kemudian dia adalah seorang alim besar, menulis ahli dalam usul fikih, kemudian ahli dalam fikih, dan banyak sekali murid-muridnya ya. Ya, mereka kagum dengan kecerdasan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ya. Namun dia lahir pada tahun 450
Hijriyah. Ya. Di tahun 488, dia cerita sendiri, 488, dia mengalami seperti penyakit psikologi ya. Sekitar ya 6 bulan ya, sehingga membuat dia ragu, ya. Di 2 bulan pertama dia ragu tentang semua ilmu ya. Dia sendiri berkata dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal, dia mengatakan saya pun ditimpa dengan penyakit ini, penyakit ragu. Wa dama qariban min syahrain, kemudian keraguan itu menimpaku selama 2 bulan. Ana fiha ala madhhabi safsatah. Aku berada dalam mazhab sofisme. Sofisme itu semuanya relatif, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Seperti misalnya ada seorang sakit, kemudian dia makan buah, dia bilang ini pahit. Yang sehat bilang ini manis. Maka dua-duanya benar. Tidak ada hakikat. Semuanya relatif. Menurut orang sakit, pahit dia benar. Yang menurut orang sehat, manis itu juga benar. Maka tidak boleh menyalahkan yang lain. Mazhab relativisme. Seperti mazhabnya orang-orang liberal. Sebenarnya semua relatif. Semua relatif. Tidak ada kebenaran yang absolut. Tidak ada kebenaran hakiki. Ini menimpa, Al-Ghazali sendiri berkata, saya ditimpa selama 2 bulan bihukmil hal, la bihukmin nutqi wal maqal. Meskipun ucapan saya teratur, tapi kondisi saya mengalami hal tersebut selama 2 bulan. Akhirnya setelah 2 bulan, dia pun mencari sampai akhirnya dia merasa mendapat petunjuk. Dia mengatakan kebenaran hanya bertumbuh pada 4 golongan. Saya harus memilih salah satu dari 4 golongan tersebut. Ya, dia berkata, "Lamma syafani Allah Ta'ala min hadzal marad bifadlihi wa sa'ati judihi." Ketika Allah sembuhkan aku dari penyakit ini, penyakit keraguan, kebimbangan, mazhab relativisme, dengan rahmat Allah inhasarat asnafut talibin indi fi arba'i firaq, ya. Aku mendapati semuanya kembali kepada 4 firqah. Al-mutakallimun maksudnya Mu'tazilah, Jahmiyah, ini mutakallimun. Ya. Asy'ariyah. Kemudian pendapat yang kedua al-batiniyah, yaitu firqah batiniyah. Firqah batiniyah yang memiliki tafsiran-tafsiran batin, tokoh-tokoh sufiyah. Kemudian al-falasifah Ibnu Sina, Al-Farabi, ya. Kemudian sufiyah, yang terakhir apa? Sufiyah. Beliau padahal punya buku membantah batiniyah, beliau juga punya buku membantah filsafat, tapi ini di akhir hayat beliau seperti ini. Beliau mengatakan saya bimbang, kemudian saya tahu kebenaran cuma 4. Faqultu fi nafsi, aku berkata, al-haqqu la ya'du an hadhil asnabil arba'ah. Kebenaran tidak akan keluar dari 4 golongan ini. Fabtadartu li suluki hadhihi turuq, saya mulai mempelajari satu demi satu, bistiqsa'i ma inda hadhil firaq, dengan mendalami dalam-dalamnya apa yang terdapat dalam 4 firqah ini. Akhirnya dia mencari, ternyata menurut dia yang paling benar sufiyah. Thumma inni lamma faraqtu min hadhil ulum aqbaltu bihimmati ala tariqis sufiyah. Akhirnya saya nilai yang benar adalah sufiyah. Seandainya ditambah satu lagi yang 5, itu manhajus salaf, mungkin dia akan mengikuti manhajus salaf. Ya. Maka ketika itu dia pun menyendiri. Benar-benar dia terapkan sufiyah tersebut. Dia berjalan di atas muka bumi, ya. Berpindah dari Mekah, Damaskus, Baitul Maqdis, dia berkhalwat. Dia meninggalkan seluruh kedudukan, harta dan ilmu, tidak lagi mengajar orang-orang, ya. Sampai ada muridnya Abu Bakar Ibn Arabi mengatakan, "Ra'aitul Ghazali atau Al-Ghazali fil bariyah wa alaihi muraqqa'atun wa ala atikihi rikwah wa qad kuntu ra'aitu bi Baghdad yahduru durusahu 400 amamah min akabirin nas wa afadlihim ya'khudun anhu al-ilm." Kata beliau, aku melihat Ghazali, ya, berjalan sendirian. Kemudian dia membawa air di pundaknya. Padahal sebelumnya aku melihat dia di Baghdad. Pengajiannya dihadiri 400 pembesar-pembesar. Semuanya pakai imamah, tokoh-tokoh yang menghadiri. Ulama, kagum dengan ilmunya. Tapi di akhir hayat dia meninggalkan itu semua, ya. Setelah 10 tahun dia pun berkhalwat, bermujahadah dan seterusnya. Akhirnya dia kembali ke Tus, ya. Kemudian dia membangun di samping rumahnya madrasah lil fuqaha dan juga tempat untuk sufiyah. Dan di akhir hayatnya disebutkan beliau kembali kepada ilmu hadis dan bermujalah dengan al-hadis sampai wafat pada tahun 505 Hijriyah. Tetapi di masa-masa kesufiannya beliau menulis beberapa buku, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa perkataannya yang kalau kita lihat zahirnya adalah wahdatul wujud. Ya. Seperti beliau mengatakan, ya. Beliau berkata tentang li tauhid 4 maratib. Kata dia tauhid itu ada 4 tingkatan.
Beliau sebutkan 3 tingkatan, kemudian beliau menyebutkan yang keempat. Jadi beliau bagi tauhid juga ada tempat tingkatan. Yang terakhir kata dia, yang paling tinggi Allah yara fil wujudi illa wahidan, yaitu seorang tidak melihat dalam wujud ini kecuali cuma satu. Wa hiya musyahadatu siddiqin, dan inilah penyaksian orang-orang yang mencapai derajat siddiqin. Wa tusammihi sufiyatu al-fana fi tauhid. Ya, al-fana dalam tauhid. Li'annahu min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Wa idza lam yara nafsahu li kauni mustaqrin bi tauhid kana faniyan an nafsihi fi tauhidihi bi ma'na annahu fana an ru'yati nafsi wal khalq. Itu dia melihat semuanya cuma satu, bahkan dirinya pun dia tidak melihat dan tidak melihat makhluk. Ya. Dan dia mengatakan muwahhid yang keempat ini ya, lam yahdhur fi syuhudihi ghairul wahid. Yang dilihat cuma satu saja. Dia tidak melihat yang banyak tapi melihat cuma satu, dan inilah tujuan dari tauhid ya. Dia juga berkata, laisa fil wujudi tahqiqan illa Allah wa af'aluhu. Sungguhnya di wujud ini secara kita tahqiq, secara kita teliti, yang ada cuma Allah dan perbuatannya. Tidak ada namanya makhluk, yang ada cuma Allah dan perbuatannya. Kemudian juga dalam kitab yang lain Mishkatul Anwar dia berkata ya, an laisa fil wujudi illa Allah. Sungguhnya tidak ada di wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada perkataan-perkataan beliau yang apa namanya yang mirip seperti wahdatul wujud. Seperti juga dia berkata ya tentang Al-Ghazali, dia menyebutkan tafsiran salah seorang imam dari Sufiyah ketika menafsirkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian dia menukil perkataan ulama Sufiyah tersebut, bihaqqin yuhibbuhum fa innahu la yuhibbu illa nafsahu. Sungguhnya Allah tidak mencintai kecuali dirinya sendiri, ya. Jadi mereka menafsirkan yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, maksudnya Allah mencintai dirinya sendiri karena mereka itu juga adalah Allah sendiri, ya. Kemudian Al-Ghazali menjelaskan ala ma'nan annahu al-kull, Allah adalah segalanya. Wa allaisa fil wujudi ghairuhu, dan di alam semesta tidak ada kecuali Allah. Ini benar-benar perkataan wahdatul wujud. Yuhibbuhum maksudnya yuhibbu nafsahu. Allah mencintai mereka maksudnya mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah al-kull, Allah adalah segalanya, dan tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah sendiri. Demikian juga Imam Ghazali menafikan makna Allahu Akbar, bahwasanya Allah lebih besar daripada yang lainnya. Beliau berkata, wal arifun lam yafhamu min qauli Allahu Akbar annahu akbar min ghairihi. Orang-orang yang arif, yang ahli, yaitu sufi yang ma'rifat, ya, mereka tidak memahami dari perkataan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita pahami Allah Maha Besar dari segalanya, kan? Apa itu makna Allah besar? Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar dari segalanya. Namun ahli ma'rifat mereka berkata, mereka tidak memahami annahu akbaru min ghairihi hatta yakunahu akbaru minhu. Mereka tidak pernah memahami maksudnya Allah lebih besar daripada yang lainnya sampai Allah lebih besar darinya. Bal laisa li ghairihi rutbatul ma'iyyah, tetapi selain Allah tidak ada kebersamaan. Bal laisa li ghairihi wujudun, bahkan selain Allah tidak ada wujudnya. Ya, bahkan selain Allah tidak ada wujudnya. Dan seterusnya. Perkataan yang sulit tapi intinya beliau menyatakan tidak ada wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau berkata, man lam yubsir fana'a ghairillah, siapa yang tidak melihat hilangnya selain Allah, semuanya fana, semuanya sirna, dia masih melihat ada selain Allah. Fa athbata mawjudan akhar, kemudian dia meyakini ada wujud selain Allah, Allah bersama Allah, fa huwa musyrikun, maka dia orang musyrik, sesungguhnya dia adalah tahqiqan seorang yang musyrik. Kemudian beliau mengatakan, adapun orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ini hanya tauhid orang awam. Tauhidnya orang awam yang tidak ada sembahan kecuali Allah, itu hanya tauhidnya orang awam, ya, yang terhalangi daripada hakikat. Dia memaknakan la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang maujud di alam semesta ini kecuali siapa? Allah. Beliau berkata, la huwa illa huwa. La ilaha artinya apa? La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia.
Fa inna huwa ibaratun amma ilaihil isyarah. Huwa itu suatu yang bisa diisyaratkan. Fa kaifa makana fala isyarata illa ilaih. Dan kalau kita mengisyaratkan pasti mengisyaratkan hanya kepada Allah. La huwa illa huwa. Dan tidaklah kita namanya huwa itu suatu yang bisa diisyaratkan. Dan setiap yang kita isyaratkan semuanya kepada siapa? Allah. Kalau gitu tidak ada dia kecuali apa? Dia. Bal kullama asyarta fahuwa bil haqiqatil isyaratu ilaih. Setiap kau mengisyaratkan kemanapun, ketahuilah kau sedang mengisyaratkan kepada Allah. Wa in kunta la ta'rifu anta, meskipun kau tidak mengerti, li ghaflatika an haqiqatil haqa'iq, karena kau tidak mengerti tentang hakikat dari hakikat. Jadi yang meyakini tidak ada sembahan selain Allah itu tauhidnya orang awam. Ini saya nukilkan dan banyak ya. Tapi beliau berkata dalam bukunya, Asraru hadzal ilmi la yajuzu an tusattara fi kitab. Rahasia ilmu ini tidak boleh ditulis di kitab. Ini rahasia. Ya. Maksudnya bagaimana? Ini tidak boleh ditulis. Wa ra'a hadhil haqa'iq asrarun la yajuzul khawdu fiha. Di balik ini semua ada hakikat-hakikat tidak boleh kita terlalu mendalaminya. Intinya dalam bukunya Ihya Ulumuddin banyak atau buku yang lain juga banyak isyarat-isyarat tentang perkataan wahdatul wujud. Wallahu alam, apa bisa ditakwil dengan takwil yang baik ya. Wallahu alam bisawab. Kalau kita bisa takwil kita takwil, tapi zahirnya beliau berpendapat dengan wahdatul wujud ya. Kemudian ulama-ulama yang lain juga yang terkena wahdatul wujud banyak, ada Ibnu Farid ya, yang wafat 632 Hijriah sampai Ibnu Arabi, dan yang top adalah Abdul Karim Al-Jili. Yang paling top Ibnu Arabi yang wafat 638 Hijriah yang sudah disebutkan tadi, di antara bukunya adalah Fususul Hikam dan Futuhat Makkiyah. Saya bacakan sedikit perkataannya. Kata beliau Ibnu Arabi, "Ma fil wujud illa Allah." Tidak ada di wujud ini kecuali siapa? Allah. Beliau juga berkata, "Al-arif man yaral haqqa fi kulli syai." Namanya orang yang arif, yang ma'rifat, yang melihat Allah di segala sesuatu. Bal yarahu aina kulli syai. Bahkan dia melihat Allah itulah semua zat itu adalah Allah itu sendiri. Yarahu aina kulli syai. Allah itu adalah zat segala sesuatu, itulah Allah sendiri. Beliau juga berkata, "Walaula sayranil haqqi fil mawjudat bis surah, maka lil alam wujudun." Kalau bukan karena aliran Allah ke dalam hal-hal yang makhluk-makhluk yang wujud secara bentuk, maka alam ini tidak ada wujudnya. Alam ini tidak ada wujudnya. Tapi wujud Allah yang mengalir ke bentuk-bentuk tersebut. Falastu ghairan lahu wala huwa. Aku bukanlah selain dia dan dia juga bukan selain aku. Pusing lah. Kata dalam Futuhat Makkiyah dia berkata, wal rabbu abdun wal abdu rabbun. Rabb adalah hamba, hamba adalah apa? Hamba adalah Tuhan. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Kalau gitu siapa yang disuruh salat? Kalau kau suruh hamba salat, masa Tuhan salat? Dan seterusnya ini tokoh-tokoh sufiyah sampai pada tadi Abdul Karim Al-Jili yang punya kitab apa? Al-Insan Al-Kamil. Ini dia mengatakan qul huwallahu ahad, tafsirnya gimana? Katakanlah huwa Muhammad, yaitu engkau adalah huwa, adalah Allah yang esa. Muhammad adalah Allah yang esa. Namun kenapa tidak dikatakan qul anta Allahu ahad, tapi kok qul huwa, supaya tidak hanya terbatas pada kamu wahai Muhammad. Kalau dibilang qul anta Muhammad berarti qul anta Allahu ahad. Paham? Kalau dikatakan qul anta Allahu ahad berarti yang Allah cuma anta Muhammad. Supaya semua orang bisa masuk, jadi qul huwallahu apa? Ahad. Bingung kan? Baik. Ini tokoh-tokoh sufiyah. Bagaimana cara mencari wahdatul wujud? Wahdatul wujud ini ternyata ada cara-caranya untuk bisa meraihnya ya. Sebentar.
Antum kalau mau jadi wahdatul wujud ada ini. Saya ajarin cara-caranya. Supaya antum, karena di sini ada kelezatan. Saya akan bacakan sini pengakuan mereka sebentar. Ini antum sabar ya. Saya cari nukilan saya dapat tadi bagus. Jadi Abdul Karim Al-Jili ya. Dia mengatakan siapa yang mencapai wahdatul wujud, maka dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Kelezatan yang luar biasa lebih daripada kelezatan indrawi yang pernah dirasakan. Dan saya pernah mengalami demikian kata dia. Ketika saya terlepas dari wahdatul wujud, ternyata saya keluar air mani. Saya pinjam sebentar. Di mana tadi saya dapat itu? Saya khawatir saya salah nerjemah ya. Sabar ya. Antum mau cepat-cepat. Coba 229 sebentar. Ini ada ini. Wahdatul wujud a'dhamul ladzat inda sufiyah. Wahdatul wujud adalah kelezatan yang paling hebat menurut orang-orang sufi. Ya, sebentar kita carikan nukilannya. Ini. Al-Jili berkata ya. Wa fi hadzal mashhad, dalam kondisi ini seseorang sudah mencapai wahdatul wujud. Dia sudah berusaha akhirnya berhasil. Tajidu minal ladzatil ilahiyyah ma yasri fi jami' ajza'ika. Kau akan merasakan kelezatan ilahiyah. Kelezatan Tuhan yang mengalir seluruh tubuhmu. Illa an takada an takhruja ruhuka min alami tarkib ila alamil arwah. Hampir-hampir ruhmu keluar saking lezatnya. Dari jasadmu menuju alam ruh. Li syiddatil ladzati al-muntabi'ati fika. Yang kau dapati kelezatan yang luar biasa dalam tubuhmu. Ya, tajiduha mahsusa, kau merasakannya. Kama tajidu lazzatal mahsusat, sebagaimana kau merasakan kelezatan indrawi yang lainnya. Wa qad akhadhtu hadhihi ladzah faqiran an mahsusatihi, atau faqat waqad akhadhat hadhihi ladzatu faqiran an mahsusatihi, kelezatan ini telah mengambil sang sufi dari indranya. Hatta ghaba anil kaun wa ma fihi, sampai dia seakan-akan hilang daripada alam semesta ini dan apa yang di dalamnya. Falamma raja ila nafsihi wajadahu qad amna, ketika dia lepas daripada itu semua, dia mendapati dia sudah keluar air mani. Lamma sarat fihi ladzatu ruhaniyah, karena kelezatan ruhani yang telah menjalir di tubuhnya. Fa'ammatir ruha wal qalba, sehingga kelezatan tersebut masuk ke dalam hati dan ruhnya. Thumma afadat ala basyarati jasadihi, kemudian selain ruh dan kalbu, kemudian mulai mengalir di tubuhnya. Fa'atahul jasad hukma basyariyatihi fakana makana. Akhirnya jasad mengambil hukum manusianya, maka keluarlah air mani. Sebenarnya tidak keluar air mani, sebenarnya ruh dan kalbu aja. Tapi saking lezatnya sampai menjalar ke jasad. Ketika menjalar ke jasad, ya paling top adalah keluar air mani. Ini mungkin jin ya. Maksudnya tidak mungkin mereka berjuang mencari ini kecuali ada kelezatan. Ini pengakuan dia sendiri. Pengakuan dia sendiri dalam kitabnya Al-Manadhir Al-Ilahiyah. Dan dia berkata dalam kitab yang lain, ya, sarat fiya ladzatun ilahiyah. Ya, mengalir pada diriku kelezatan ilahi. Hatta dzuktu amran mahsusan. Sampai aku merasakan perkara yang benar-benar nyata, yang terindrakan. Takadu ruh an tadhhaba li wajdani, sampai ruh hampir-hampir lepas. Falamma raja'tu ila alamil aqwan, tatkala aku lepas dari itu kembali ke alam dunia, hadatsa fiyya hadis. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada diriku, itu keluar air mani. Kemudian dia berkata, wa kuntu yawma idzin mubtadi'an fi hadhihi tariqah, itu pertama kali aku belajar jadi wahdatul wujud. Ya. Kemudian dia berkata, li'anna al-ladzatal mustawliyata idza ammatil his wa akhadhat sahibaha bi kulliyatihi la yajidu buddan min an yumniya. Karena kelezatan yang menguasai ketika sudah melebar ke seluruh indera, kemudian mengambil seluruh tubuh sufi tersebut, maka tidak mau dia harus mengeluarkan air mani. Jadi inilah yang menyebabkan mereka diantaranya semangat untuk jadi apa? Wahdatul wujud, karena memang ada kenikmatan hissi yang mereka rasakan. Kenikmatan rohani yang mereka rasakan kemudian menjalar sampai kenikmatan tubuh sampai keluar air mani, karena itu puncak kelezatan. Ya.
Taib. Gimana caranya supaya bisa jadi wahdatul wujud? Mau tahu caranya? Maka untuk menjadi wahdatul wujud, perhatikan situ, ada beberapa aturan. Tolong saya jelaskan secara sederhana saja. Ya, antum terlalu banyak kalau mau kita baca. Ada empat tahapan. Yang pertama, tunduk kepada perintah syekh. Syekh sufi, jadi ada syekh sufi, maksudnya bukan syekh yang alim, pakar fikih, pakar ilmu, tapi ini syekh pakar tarikat. Pakar tarikat, dia punya ilmu tapi bukan itu menjadi patokan. Yaitu bagaimana syekh alim ini harus ditaati. Bentar singkat. Tugas syekh ini punya beberapa tugas dalam rangka untuk menjadikan seorang bisa menjadi sufi. Dan seorang yang ingin menggapai wahdatul wujud, dia harus tunduk benar kepada syekhnya. Dia harus meyakini bahwasanya syekh ini maksum secara rohani. Tidak boleh dia protes. Kapan dia protes maka tidak jadi wahdatul wujud. Oke, saya baca sebentar. Ini halaman 305. Ada tugas-tugas syekh. Pertama, tugas syekh kepada muridnya yang mau sampai wahdatul wujud, pertama disuruh taubat. Taubat. Kemudian setelah itu disuruh baiat untuk tidak mengeluarkan rahasia-rahasia yang terjadi antara mereka. Kemudian disuruh buka baju. Buka mungkin bajunya atau buka sorbannya semua. Kemudian syekh melepas bajunya, dipakaikan kepada dia. Kemudian diajarin zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh mereka. Setelah itu dia ajarkan untuk masuk ke khalwat. Khalwat itu suatu tempat sempit, tidak boleh ada cahaya sama sekali. Kemudian dia berkhalwat bersama Allah di situ. Kemudian tarwidun nafsil murid. Kemudian dilatih latihan tertentu. Tidak boleh makan, tidak boleh ini dan macam-macam. Kemudian terakhir pada tahapan berikutnya yaitu makomat. Bagaimana dia mencapai makom semakin naik sampai mencapai makom tertinggi wahdatul wujud. Wahdatul wujud ya. Di situ ada adab-adab murid terhadap syekh. Ya. Harus khusyuk wa dzul, tunduk di hadapan dia. Pasrah. Ya, selalu menghadiri majelisnya. Berusaha selalu melayani guru tersebut. Ya. Tidak boleh gurunya lebih dari satu, cukup satu. Kemudian adab batin kepada syekh. Tidak boleh protes dengan hatinya. Pokoknya syekh ngomong apa, tidak boleh protes secara fisik dan tidak boleh protes secara apa? Hati. Meyakini syekh ini sempurna dari sisi ruhaninya, dia sempurna, tidak ada salahnya. Kemudian harus benar-benar mencintainya, ya. Dan tidak boleh menyembunyikan rahasia kepada syekh, harus cerita. Setelah itu, ini adab terhadap syekh, mulailah dia masuk dalam latihan untuk bisa jadi wahdatul wujud. Di antaranya melaparkan diri, harus lapar. Kemudian khalwah, bersendirian dalam khalwah, ya. Banyak hal kemudian. Begadang, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diam, enggak boleh ngomong sama siapapun. Mungkin kamu lagi diam, kemudian datang orang ajak ngomong, enggak usah jawab. Mungkin jin atau apa itu semua godaan. Jangan apa? Jangan jawab. Saya punya kawan, saya tanya sama dia, "Kamu kok namakan anakmu tasawuf?" Kawan. Dulu kita ikut begitu, Ustaz, masuk di kelambu kemudian tutup. Sehingga dia namakan anaknya dengan nama tasawuf. Karena dia pernah ikut tarekat begitu, yaitu masuk kelambu, kemudian tutup, enggak boleh ini, enggak boleh anu. Ya akhi subhanallah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih alim sih, Nabi atau mereka? Siapa yang lebih alim, yang lebih bertakwa, Abu Bakar, Umar atau mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah menempuh cara-cara seperti ini. Kalau sudah begini, percuma ente bicara dalil Al-Quran, sunnah semua dibuang. Mau jadi orang paling top, caranya begini, selesai. Apa fungsinya syariat kalau begitu? Apa fungsinya syariat? Ini semua dari mana? Enggak ada syariatnya. Kemudian zikir. Zikirnya juga khusus. Perhatikan saya sampai sini. Zikirnya bagaimana? Sebentar. Siapa tahu antum tertarik. Waliyadzubillah. Zikir-zikir yang dibaca oleh mereka. Pertama zikir diantaranya dengan ismul mufrad. Allah, 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 Allah. Ya. Atau dhamir gaib. Huwa. Atau zikir dengan perkataan yang tidak dipahami. Bahkan ada zikir menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam zikir. Seperti Allah, Allah, Allah atau Hayyun, 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 Hayyun.
Huwa, 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 huwa. Kata mereka, la ilaha illallah itu zikirnya orang awam. Itu baru pemula. La ilaha illallah. Kalau dia top, Allah, Allah, Allah. Lebih lagi, huwa, huwa, huwa. Ada yang mengatakan misalnya zikirnya ya, ini contoh dari Ahmad Rifai. Dinukilkan dia. Ya huwa, ya huwa, ya huwa, ya huwa, ya huwa, ya huwa. Kalau Abdul Hasan Asyadzili, ya man huwa, 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 ya huwa. Ya man huwa, huwa, ya man huwa, hu, ya hu. Ya man huwa, hu, ya hu. Kemudian juga ada yang mengatakan, ada turutannya, bacain dulu, baca ini, baca ini, baca ini. Ya. Baca isim mufrad Allah, Allah 66.000 kali. Kemudian hu 11.000 kali. Ini kalau mau jadi wahdatul wujud. Saya jelasin aja, siapa tahu tertarik. Waliyatubillah. Halo. Berikan ya. Ada juga yang sebagian sufiyah mengatakan kha. Ada juga ha. Ada juga la. Ada juga ha. Ada juga ka. Ada juga fa. Udahlah ya, terlalu banyak. Ininya zikir mereka aneh-aneh ya. Sampai ada zikir dengan lafal ajami, lafal yang tidak Arab. Seperti besum, susum, disum, husum, jerosum, kahbarkah, ihya, syarahiyah, adunai, asbaut. Allah Ustaz. Ini dari buku Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Karangan Ismail Al-Qadiri. Udahlah, mudah-mudahan antum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau jadi ini harus tunduk, latihan, zikir, dapat makom. Taib. Kita di akhir pembahasan tentang kesesatan mereka. Apa sih kesesatan dari mereka ini? Udah habis waktu kah? Mau dibahas nanti lagi? Hah? Mau sekarang apa nanti? Sekarang aja. Masih ada, biar nggak usah diulang lagi ya. Ya udah, saya singkat aja deh. Dampak dari keyakinan wahdatul wujud terhadap akidah Muslim. Pertama terkait tauhid rububiyah. Dampaknya berarti Allah tidak menciptakan makhluk secara hakikat, karena kata mereka makhluk itu wujudnya hanyalah apa? Majazi, bukan hakikat. Bukan, wujudnya enggak ada. Enggak boleh dalam semesta ada dua wujud. Wujud cuma satu, Allah doang. Terus ini semua majaz, kinayah. Tidak benar. Siapa yang memandang dengan tahqiq dia akan tahu semuanya ini fana. Tidak ada sirna. Yang ada cuma wujud Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak menciptakan dong. Semua ini hanya tipuan mata. Siapa yang ahli dia akan melihat semuanya sirna. Fana usufi. Kemudian juga perkataan mereka ini melazimkan kidamal alam. Ketika mereka mengatakan Allah adalah makhluk adalah Allah, berarti Allah makhluk bersama dengan apa? Allah. Berarti makhluk juga azali sebagaimana Allah. Karena wujud makhluk berasal dari wujud apa? Allah. Wujud makhluk berasal dari wujud Allah. Namun memang sebagian mereka ada yang terang-terangan mengatakan alam itu azali, ada yang mengatakan tidak mengatakan demikian, cuma kelazimannya. Kelazimannya bahwasanya alam itu azali, ini akidahnya falasifah. Para filsuf Yunani yang mengatakan alam itu azali yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah mengatakan al-qailuna bi wahdatil wujud ya yaquluna bi qidamil alam tasrihan aw luzuman. Orang-orang yang berpendapat wahdatul wujud mereka akan mengatakan alam itu azali baik secara langsung ataupun secara kelaziman. Tapi ini di antara dampak dari wahdatul wujud. Tapi terkait tauhid uluhiyah, sebagian mereka menganggap bahwasanya ibadah sudah tidak wajib. Ya, karena Allah adalah Tuhan, Allah adalah makhluk, makhluk adalah Tuhan. Seperti dari Ibnu Arabi dalam Futuhatul Makkiyah dia mengatakan wa rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita syi'ri manil mukallaf. Ya. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu kabarkan kepadaku siapa yang disuruh salat. Kalau kau suruh salat, hamba ternyata dia adalah Tuhan.
Apa suruh Tuhan salat ya. Maka tidak perlu beribadah, tidak perlu syariat karena kita adalah Tuhan, Tuhan adalah apa? Kita. Kemudian juga melazimkan bahwasanya semua agama bukan sama, semua agama dianggap benar. Jadi ini saya panjang saya bahas dalam tesis ya, penukilan Ibnu Arabi. Seperti tadi dia mengatakan bahwasanya aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqaddu jami'a ma taqaduhu. Makhluk membuat keyakinan tentang Allah, bermacam-macam keyakinan dan aku meyakini seluruhnya. Kata dia aku meyakini seluruhnya benar. Tapi ternyata dia maksudnya begini. Nasrani itu salah karena membatasi Tuhan hanya pada Nabi Isa. Penyembah berhala juga salah, hanya membatasi Tuhan pada berhala. Jadi seperti itu. Ya, harusnya semuanya adalah Tuhan, Tuhan adalah semuanya. Intinya dia mengatakan semua keyakinan oke. Cuma harus diperbaiki. Tapi semuanya keyakinan oke. Ini kekufuran. Terkait dengan asma wa sifat. Mereka dalam satu sisi mengatakan Allah wujud mutlak tidak punya sifat. Seperti Mu'tazilah persis. Mu'tazilah mengatakan wujud Allah wujud mutlak. Apalagi Jahmiyah. Wujud mutlak bisyartil itlaq. Hanya wujud seperti yang saya jelaskan. Tanpa ada sifat-sifat. Dalam satu sisi mereka mengatakan justru makhluk adalah sifat-sifat Allah karena Allah menampakkan dirinya melalui makhluk-makhluk. Jadi ada kontradiktif. Kadang mereka mengatakan Allah tidak punya sifat, kadang mereka mengatakan sifat-sifat makhluk itulah sifat Allah. Karena Allah adalah makhluk Allah. Semua yang tampak yang kau lihat sifat-sifat adalah sifat apa? Allah. Tapi ini tentunya mereka punya syubhat banyak tapi tidak perlu kita bahas karena semuanya adalah kebatilan ya. Mereka berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi semuanya adalah kengawuran. Kalau kita membahas tentu panjang lagi. Demikian saja yang bisa sampaikan insyaallah tentang wahdatul wujud. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.